Makanya kan sebenarnya metode ruqyah ini kan berdoa kepada Allah dengan membacakan hal tersebut, sehingga biarlah Allah nanti yang menyelesaikan masalahnya. Kesurupan, sihir, guna-guna, ruqyah, menurut jenengan itu real atau fake kan? Nyata atau bohong? Ya kalau menurut saya sendiri saat ya ada saat kayak gitu, kayaknya saat ya model kesurupan ya memang ya kayak sebelumnya kita pernah bahas gitu kan. Memang saya juga pernah nemuin orang yang seperti itu. Kalau guna-guna sendiri ya alhamdulillah sih belum pernah ya. Tapi memang kalau lihat di acara apa ya cerita-cerita temen, cerita-cerita orang lain, ya ada satu memang masih yang main kayak gitu itu kayaknya masih ada. Kan sebenarnya hal tersebut kan goib semuanya ya. Nah, ya. Sedangkan kita kan meyakini adanya goib. Seperti hari kiamat kan Ya. masih goib, ataupun malaikat maksudnya. Itu kan sebenarnya kita yakin, apalagi kayak gitu, walaupun terkadang ada yang memanfaatkan. Ya kan kalau gitu ya. Oh iya. Terkadang itu. Ya pernah ada cerita lucu gini Dan. Jadi saya pernah main ke rumahnya Kiai. Kan Kiai itu terkenal punya ilmu hikmah. Ya. Suatu saat dia tuh punya tetangga yang sering ngalami kesurupan Dan. Pertama ya diobati sembuh, tapi berkali-kali terjadi. Sampai suatu saat kiainya itu jangan-jangan ini nggak kesurupan, tapi mungkin kena mental ataupun depresi. Suatu saat pas kiai lagi mau mendatangi acara di luar, tiba-tiba datang lagi keluarganya minta bantuan, anaknya kesurupan. Akhirnya beliau nih bawa anak buahnya datang untuk mengobati lah. Masuk kamar, karena kiai ini udah pengalaman ya, jangan-jangan orang ini nih nggak kesurupan sebenarnya, mungkin depresi atau stres, ada masalah, cuma cara meluapkannya dengan berpura-pura kesurupan. Akhirnya yang dulunya pakai ruqyah, pakai metode-metode yang diajarkan secara syariat lah, dibacakan ayat-ayat, pada waktu itu enggak ada. Dia suruh pegangin sama santri-santrinya itu, udah tutup pintunya, kata kayaknya, telanjangin, ngomong sama santrinya tuh, sadar. Nanti dia mau kok bisa sadar ini, padahal kalau bener-bener kesurupan kan mau diapain ya, misalnya gitu ciri-cirinya. Jadi seperti itu. Lah menurut jenengan ya, untuk ruqyah, kan ruqyah ini kan kadang masih asing dalam sebagian orang. Ini pengobatan alternatif atau malah pengobatan yang utama sebenarnya kalau menurut pemahaman jenengan, pengetahuan jenengan? Ruqyah ya. Kalau ruqyah memang ya hal-hal kayak gitu kan yang bisa nanganin ya orang-orang ini juga saat berarti ya hal yang memang utama berarti. Karena yang hanya bisa ngobatin ya kan hanya orang-orang yang ahlinya. Ya kayak para kiai atau yang lain sebagainya yang sudah paham agama lah bahasanya, paham tentang hal-hal gaib kayak gitu. Benar. Cuma untungnya terkadang ada media sosial ini kan bisa disebarluaskan katanya. Dulu itu kan terkesan klinik kan. Klinik ruqyah itu kayak masalah yang baru kita lakukan kalau sudah kepepet. Kan gitu kan pengobatan ruqyah itu. Cuma kan yang rame ini juga Ustadz Faizar sama Denny Sumargo kan rame nih, viral ini. Viral. Jadi ruqyah live Tat. Jadi ibunya Lala itu di ruqyah sampai pisan-pisan kan kalau di videonya itu kan. Itu pasti nanti akan menimbulkan dua pandangan tuh. Yang satu gak percaya, yang satu percaya kan gitu. Tapi kalau kita kan secara pribadi, karena memang ruqyah itu pernah dijalankan Rasulullah, sebagaimana beliau pernah mengobati para sahabat, mengobati
anak kecil di zaman beliau, bahkan beliau sendiri oleh malaikat Jibril itu pernah diruqyah dan dilanjutkan oleh para sahabat. Para sahabat juga salah satu pengobatan utamanya kan pakai ruqyah tersebut. Termasuk ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu juga pengobatannya dengan metode ruqyah, entah dengan membacakan ayat-ayat. Biasanya kan ditaruh, disemburkan di air. Itu kan sebenarnya kan tuh metode yang sudah kita laksanakan, kita lakukan sejak zamannya Rasulullah. Berarti kan sebenarnya pilihan utama itu. Kan gitu kan. Walaupun ya terkadang ada oknum-oknum juga dan memanfaatkan Ya. untuk metode tersebut ruqyah, tapi untuk menipu orang yang sebenarnya ya banyak kasus-kasus lah. Ya ada metode ruqyah online. Nah sebenarnya kita itu bisa menguruqyah diri kita sendiri tuh. Ya dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menyentuh bagian yang sakit itu dalam anjurannya itu bisa, dan banyak doa-doanya. Sekarang bisa kita cari lah, bisa kita googling lah ayat-ayat yang bisa digunakan untuk meruqyah. Ya bisa untuk meruqyah diri sendiri itu. Apalagi diruqyahkan sama orang yang soleh, kemudian wirai, dekat sama Allah, sebisa mungkin bacaannya bagus, nikmat, sehingga orang yang diruqyah tuh juga memperoleh ketenangan, mendengarkan suaranya enak, sehingga perlahan bisa sembuh, Ya. depresinya bisa hilang, itu bisa. Ada yang juga gitu, Sat. Kalau memang Al-Quran dibacain sama orang yang beda gitu, Sat, ya. Kayak pernah saya juga ngeliat tuh di media sosial gitu. Mungkin orangnya juga ya baik gitu ya. Jadi ketika dia lagi imamin tuh jamaahnya pada kesakitan, Sat. Gara-gara mungkin ya Terdapat jin dalam jin tubuhnya. dalam tubuhnya tuh kayak gitu. Panasan atau gimana gitu. Ya kan banyak lah bahwasanya Al-Quran itu ya efek positifnya sangat luar biasa, termasuk menghilangkan aura negatif mungkin ya. Bisa guna-guna, bisa jin. Bahkan Rasulullah sendiri kan beliau sampai mendapatkan 2 surat Muawwidhatain itu kan, Anas Al-Falaq, karena beliau memang melepaskan diri dari sihir pada waktu itu kan. Itu kan contoh konkret bahwasanya ya ruqyah, sihir, guna-guna itu ada. Kan gitu. Cuma masalahnya terkadang orang tersebut benar-benar memanfaatkan hal tersebut dengan baik atau dimanfaatkan pada hal yang tidak baik. Ya mungkin suatu saat kita bisa main-main ke Ustadz Faizal, kita belajar juga. Ya. Atau Pengen sih, Tat. Dulu tuh pernah diajak juga belajar ya, Sat, ya. Sama teman gitu. Tapi cerita-cerita dari teman tuh gini, Sat. Yang bisa ruqyah otomatis pasti kan jin dan lain sebagainya kan nggak senang sama dia. Nah, otomatis ketika nggak senang sama itu orang, nggak bisa gangguin itu orang, keluarganya. akhirnya yang dicecer keluarganya dan keturunannya kayak gitu. Kadangnya ada dan kita sebenarnya itu ya tidak pengen mengganggu sesama makhluk Allah. Makanya kan sebenarnya metode ruqyah ini kan berdoa kepada Allah dengan membacakan hal tersebut, sehingga biarlah Allah nanti yang menyelesaikan masalahnya. Kadang kan banyak orang yang takut keluarganya yang terkena. Ya. Padahal kan tentunya sudah dijamin lah insya Allah. Ketika memang kita tidak ada niat sebenarnya untuk menyakiti makhluk Allah, kok makhluk Allah itu menyerang kita, ya nanti beda masalahnya. Atau diniati, ya Allah saya mohon kepada jenengan, biarlah jenengan yang menyelesaikan saya dengan ikhtiar ruqyah ini kan gitu. Setidaknya malah kita kalau bisa ngeruqyah itu kan punya senjata sendiri malah untuk menghadapi seandainya memang naudzubillah min dzalik sih kalau sampai ya sekiranya ini kan memang semoga bermanfaat lah apa yang kita bahas walaupun sedikit. Terima kasih Ustaz ilmunya ini. Nanti kita bahas hal yang lain tetap berkaitan tentang santri lah. Ya. Oke, siap. Misalnya kan santri nggak cuma kelihatan keren di masyarakat, tapi banyak masyarakat tuh yang meragukan pesantren. Bagaimana sih
sekolah kok di pesantren, lulusannya mau jadi apa kan gitu. Hmm. Nah, nanti kita bahas dalam sesi yang berikutnya. Mungkin Siap.